Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Dede Daniel, dalam renungan malam yang saya buat ini hari demi hari. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua, baik sedang jemaat yang saya layani maupun siapa saja yang oleh karena providensi Tuhan bisa mendengar renungan malam ini. Dan malam hari ini kembali kita akan belajar mengenai kemuliaan Kristus di sepanjang bulan April ini. Semakin kita melihat kemuliaan Kristus, maka kita akan diubahkan semakin hari semakin seperti Dia yang adalah Raja segala Raja. Hari ini kita belajar dengan judul Kemuliaan Yesus di Perjanjian Lama. Saudara, mungkin kita belum menyadari dan mungkin hanya mengerti bahwa Yesus itu ada di Perjanjian Lama. Bahkan Dia memang dinyatakan lahir sebagai manusia, melakukan banyak pelayanan, bahkan mati, bangkit, naik ke surga. Semua itu di Perjanjian Baru. Tapi sadarkah kita bahwa Yesus dalam prainkarnasinya, artinya sebelum Ia lahir sebagai manusia, itu sudah dinyatakan dalam nubuat-nubuat yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Dan Yesus juga nampak dalam bentuk beberapa hal yang disebut dengan Christophany atau penampakan Yesus di Perjanjian Lama. Yang sangat jelas, misalnya Yesus tampil sebagai Angel of Jehovah atau Malak Yahweh. Yesus pernah tampil sebagai malaikat Allah atau malaikat Tuhan itu di dalam, misalnya kepada Hagar, kepada Gideon, dan kepada beberapa contoh yang lain. Itu berarti bahwa Dia adalah Tuhan sendiri. Namun Tuhan ini baru lebih jelas dinyatakan kemudian di Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama banyak sekali nubuat-nubuat yang mengatakan Yesus itu Raja, Tuhan, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Salah satunya adalah dalam kitab Yesaya. Dalam Yesaya 6, Yesaya melihat penglihatan mengenai Tuhan yang mulia. Dan Yohanes mengutip apa yang Yesaya lihat ini dalam Yohanes 12 ayat 41. Inilah ayat yang menjadi ayat hafalan kita. Yohanes 12 ayat 41 berkata, "Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia." Apa yang Yesaya lihat? Kita harus kembali paling tidak dari ayat 38. Di sana dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan? Ini tentunya ada di dalam Yesaya pasal 53. Lalu ayat 39 dari Yohanes 12, karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini diambil dari Yesaya 6 ayat 10. Ini adalah bahasa kiasan di mana Tuhan masih menyembunyikan kebenaran kepada orang-orang yang memang layak untuk dihukum, layak untuk binasa. Tetapi bagi orang yang ingin tahu kebenaran, Tuhan akan membukakannya. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Lalu ayat 41 yang tadi kita sudah baca, hal ini dikatakan Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Jadi Yesaya sudah melihat kemuliaan Yesus jauh sebelum Ia lahir sebagai manusia dalam kemuliaan. Paling tidak 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Saudara, setelah perkataan ini, Yohanes mencatat banyak orang-orang Farisi yang mulai mengakui Yesus sebenarnya. Dan agar mereka tidak dikucilkan, mereka tidak mau terus terang. Karena mereka lebih mencari kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Orang-orang yang seperti ini tentunya tidak sungguh-sungguh lahir baru karena mereka takut kepada manusia. Poin yang saya mau sampaikan dalam renungan malam hari ini adalah Yesus itu Tuhan yang mulia, tergambar dari Kejadian sampai Wahyu. Dan di dalam setiap peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, tipologi-tipologi,
upacara-upacara dan sebagainya, Yesus sudah digambarkan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Karena Ibrani 10 menyatakan semua itu yang dicatat dalam perjanjian lama hanya bayangan saja, dan Yesus adalah yang sesungguhnya. Dalam beberapa nubuatan perjanjian lama, Yesus adalah the I am, Tuhan yang eksis di perjanjian lama saat Abraham bersuka cita karenanya. Lalu Yesus juga adalah Yahweh yang memotivasi Musa untuk melayani Tuhan. Yesus adalah penebus yang membawa umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Itu digenapi dalam Yudas 5. Yesus juga adalah batu karang yang digenapi dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Yesus adalah Raja seperti yang Yesaya ungkapkan dalam Yesaya 9, Yesaya 53. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Kalau saja di perjanjian lama sudah menubuatkan Yesus itu penuh kemuliaan, maka kita orang-orang yang hidup di perjanjian baru, hidup dalam penggenapan Kristus yang sesungguhnya, maka kita sudah melihat kemuliaan Kristus itu dan Ia sudah berdiam di dalam kita. Sekali lagi, tugas kita adalah terus hidup memuliakan Tuhan, hidup respek dan hormat dan taat kepada Yesus Sang Raja yang dimuliakan. Haleluya. Sekali lagi biar renungan malam ini kembali menambah pengertian kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan, Raja yang layak dimuliakan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menamani kita semua. Shalom.